A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan baginda Nabi kita, Nabi yang tak pernah sadar, Nabi yang tak pernah khianat, nyatanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Riki Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun kami kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Al-Fadilah dengan NPM 225151 dan rekan saya Cindy Sukmawati Sunaria dengan NPM 2250-196. Langsung saja ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan Teh Cindy. Baik, terima kasih Kang Alfa atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer, disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Untuk meningkatkan pemahaman tentang arti kata Pancasila, sebaiknya kita membaca beberapa pengertian Pancasila menurut para tokoh pendiri seperti Muhammad Yamin, Notonegoro, dan Insinyur Soekarno. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sistem konstitusi hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya, seperti dalam TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan yang lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Istilah konstitusi dan undang-undang dasar di Indonesia sering disejajarkan, namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti yang luas, yang lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi yang dimaksudkan adalah hukum dasar, baik yang tertulis, undang-undang dasar, maupun yang tidak tertulis, konvensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Baik, pemateri selanjutnya akan dikemukakan atau dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 kelompok, yaitu ke-1 pembukaan. Pembukaan ialah batang tubuh yang memuat pasal-pasal dan terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, dan Pancasila merupakan segala sumber hukum dilihat dari kata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.
Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Jadi, demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat. Jadi, dari kata arti lain, rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita bangsa. Secara umum, sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting, yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Dan yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Keempat, suatu sistem perwakilan. Kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Dan materi yang terakhir, hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi, Pancasila merupakan fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kesimpulan dari materi tersebut, Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan asas hukum. Karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.